Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa jama'ahum fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini baqiyain ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawlihi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah. Allah lah satu-satunya alasan yang membuat kita masih tetap rukuk dan sujud di kesempatan pagi siang hari. Tanpa Allah mata kita tidak bisa berkedip, tanpa Allah mulut kita tidak bisa berucap, tanpa Allah tangan tidak bisa mengayun, jantung tidak akan berdetak, nadi tak akan berdenyut. Kita bisa hidup tanpa apapun, tapi kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita bisa menyelesaikan masalah tanpa apapun, tapi kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanpa Allah. Semesta ini bisa ada tanpa apapun, tapi tidak akan ada tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan ini semata-mata agar supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid-masjid didirikan, nabi-nabi diutus semata-mata agar kita hidup mengenal Allah. Kita dianggap sukses sekalipun sebentar dalam hidup kalau selama hidup kita kenal Allah. Kita dianggap gagal sekalipun ribuan tahun kita hidup kalau selama hidup yang beribu tahun itu kita tidak mengenal Allah. Maka tidak ada apapun yang digelar oleh Allah di semesta raya ini kecuali hanya dengan satu tujuan. Aku adalah perbendaharaan yang misterius. Aku adalah misteri, kata Allah, kuciptakan kalian agar aku dikenali. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali endpointnya, ujungnya adalah Allah. Agar supaya Allah dikenali. Kalau kita sakit lama, agar supaya istighfar kita serius. Kalau kita dari kaya jadi bangkrut, agar supaya ketika kita bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah kita serius. Kadang kita kehilangan, musibah menyergap kehidupan kita, itu semata-mata agar supaya kita bilang innalillah secara serius. Bahkan masjid ini didirikan, ditegakkan, itu juga semata-mata untuk itu. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid siapapun yang bangun kalau sudah jadi itu punya Allah, maka jangan sekali-kali ada yang dipanggil, diseru, diagungkan, dijadikan tumpuan selain Allah. Maka masjid ini tidak ada bedanya dengan Masjidil Aqsa dalam hal bahwa sama-sama masjid tempat mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepedulian terhadap Masjidil Aqsa menjadi juga tidak bermakna bila tidak dalam konteks untuk mengagungkan Allah. Sebab Al-Aqsa bukan wujud bangunan, tapi Al-Aqsa adalah karena di sana ada sejarah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib ingin bercerita sedikit. Di suatu subuh selepas sholat di Masjidil Aqsa,
salah satu imam dari Masjidil Aqsa, Imam Syekh Yusuf Abu Sunainah, mengajak kami untuk beraudiensi di lantai atau di ruang bawah tanah. Beliau mengajukan pertanyaan kepada saya, Ustaz, berapa sop tadi yang sholat? Saya bilang kurang lebih 5. Berapa sop orang Arabnya? 1. Yang 4 orang mana? Kayaknya kebanyakan orang Indonesia, orang Malaysia. Yang orang Arab 1 sop ada anak mudanya? Saya bilang tidak ada, semuanya syabih, ajaiz, wasyuyukh, orang-orang tua. Kamu tahu kenapa tidak ada muda sholat di Masjidil Aqsa? Tuanlah yang lebih tahu urusan ini. Beliau menjawab, berapa kali Tuan diperiksa ketika akan masuk ke tempat ini? Ada checkpoint kurang lebih yang harus saya lewati. Kalau antum orang sini mau datang ke masjid antum sendiri di kampung antum, kemudian diperiksa sampai 3 checkpoint, antum marah? Rencong keluar saya. Marah kamu. Kalau antum saja marah dan antum pegel diperiksa di 3 checkpoint itu, maka kalau anak muda Palestina sholat ke Masjidil Aqsa dalam situasi tertentu, di checkpoint pertama dia diperiksa, mata dia sudah mendelik. Checkpoint kedua dia diperiksa lagi sama satu bangsa yang keturunan khanazir. Tangan dia mengepal, gigi dia gemeretak. Di checkpoint ketiga dia ditanyakan lagi ID card-nya. Maka tangan dia melayang menumbuk jidat orang Israel. Akhirnya itu menjadi salat dia yang pertama dan salat dia yang terakhir. Entah di penjara di sebelah mana di wilayah ini dia. Yang begitu bukan 1-2 orang, puluh ratus orang anak muda seperti itu. Akhirnya orang tua tidak ada yang mengizinkan anaknya untuk sholat di Al-Aqsa. Terus saya bilang, apa masalahnya kau diceritakan kepada kami? Ini yang tersisa 1 sop depan ini tinggal orang Arab yang sudah tua. Jadwal kematian mereka, mohon maaf, bukan berarti tidak jelas antum, tapi ini sudah pasti sudah bau tanah semua, sebentar lagi pulang. Saya bilang, apa pasal kok diceritakan kepada kami? 4 sop belakang itu adalah dari negaramu. 4 sop belakang itu adalah dari wilayah Asia Tenggara. Yang untuk sampai ke Mekah, ke pusat hidayah itu 10 jam pakai pesawat. Saya bilang, apa masalahnya dicurhatkan kepada kami? Kami cukup dekat, karena salah satu istri beliau memang orang Indonesia. Masalahnya adalah, kalau kalian tidak datang ke sini, berarti yang sholat 1 sop, yang 1 sop ini mati 1 demi 1 sesuai jadwal Israel. Nanti di hari terakhir jemaah Arab ini mati, tidak ada lagi yang sholat subuh di tempat ini. Maka itu adalah deklarasi senyap bahwa masjid ini sudah tidak ada sholatnya. Yahudi 100% akan menguasai masjid ini. Tolong orang yang punya duit datang, yang belum punya duit nabung, biar kalian bisa sholat subuh di tempat ini. Kalau sampai masjid ini kosong karena subuh sudah tidak ada yang sholat, hilang orang sholat, itu namanya seolah-olah kita menyerahkan masjid ini kepada orang-orang Yahudi. Beliau bilang, kalau kalian sayang sama Masjidil Aqsa, terima kasih atas uang, terima kasih atas roti yang kalian kirimkan. Tapi ketika Maimunah bintu Sa'ad bertanya kepada baginda Nabi, 1397 dalam Abi Daud, dalam Ibnu Majah, kendati Albani rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan hadis ini dhaif, tapi indahu syawahid fi haditsin akhar, ada banyak syahid daripada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan saat Maimunah binti Sa'ad minta fatwa baginda Nabi, aftina fi Baitul Maqdis ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, ardul mahsyar wal mansyar, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apabila kau sampai ke Baitul Maqdis, salli fi raka'atain, salatlah engkau 2 rakaat. Terima kasih atas rotinya, terima kasih atas minyaknya, karena Nabi ketika ditanya sama Maimunah mengatakan, kalau kami tidak sanggup salat di Masjidil Aqsa, apa yang harus kami buat? Kirim minyak, yusraju fi, agar supaya bisa dinyalakan pelita-pelita di Masjidil Aqsa. Kalau kau kirimkan minyak, sama dengan kau datang ke tempat ini.
Abdullah bin Umar di masa Umar bin Khattab datang ke sana, mau sholat 2 rakaat, disodori minum. Ketika disodori minum, kata Abdullah bin Umar, tidak, sholat dulu baru minum. Terima kasih atas rotinya, terima kasih atas donasinya, tapi yang lebih kami perlukan, datang ke tempat ini. Mati paspormu belum kunjung datang, ganti paspor baru. Mati lagi belum kunjung bisa sampai, ganti paspor baru, agar kau bisa sholat di tempat ini. Apalah artinya Al-Aqsa tanpa sholat? Bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin bersama 124.000 Nabi, upacaranya di Al-Aqsa sholat. Seolah-olah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tanpa sholat itu bohong kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. Maka kalau kita ingin, dan kita memang ingin, kalau kita rindu, dan kita memang rindu, kalau kita ingin anak-anak kita mencapai syahadah sebagaimana yang terjadi pada anak-anak yang ada di sana, kalau sayang Al-Aqsa, datangilah masjid, sholatlah di masjid. Agama ini, Quran ini, 30 juz, kekuasaan didirikan, pemilu diselenggarakan, sekalipun uang harus habis banyak, bertriliun, tak masalah. Asal alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Salah satu kriteria sebuah kepemimpinan dalam agama ini, apabila mereka diberikan tamkin, amanah kekuasaan, aqamus shalah, pekerjaan utama mereka adalah salat. Bukankah ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, beliau juga imam? Bukankah ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, beliau juga imam? Bukankah ketika di satu subuh Umar bin Khattab kemudian bertanya, "Aina Sulaiman?" Kemana gerangan si Sulaiman? Sulaiman ini kepala pasar di zaman Umar. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, Umar bin Khattab kemudian menjenguknya ke rumah dan bertanya kepada ibunya, "Kenapa Sulaiman tidak datang sholat subuh?" Dijawab oleh ibunya, "Dia lagi keranjingan sholat tahajud. Semalam suntuk dia sholat wahai Amirul Mukminin, pas subuh penat dia, makanya dia tidak ke masjid." Kata Umar bin Khattab, aku lebih suka dia sholat subuh 2 rakaat di masjid dibandingkan dia sholat semalam suntuk. Bukankah Amirul Mukminin Umar di hari-hari terakhirnya, ketika Abu Lu'lu' al-Majusi menikamnya, darah kemudian keluar muncrat dari tubuhnya, kasih minum Umar, keluar lewat ususnya, kasih minum lagi, keluar lewat ususnya. 3 kali beliau pingsan. Setiap kali siuman yang ditanyakan adalah, hal shollan nas, apakah subuh sudah rapi, apakah orang sudah sholat? Saat dijawab sudah ya Amirul Mukminin, beliau pingsan lagi. Begitu bangun yang ditanyakan, hal shollan nas, sudah pada sholat? Dijawab lagi, sampun ya Amirul Mukminin, beliau pingsan lagi. Kali ketiga beliau bangun, lagi-lagi yang ditanyakan, sudah pada sholat apa belum? Maka dijawab, sudah ya Amirul Mukminin. Darah mengucur dari lehernya, usus terburai. Pemimpin ini yang ditanyakan adalah tentang sholat bangsanya, tentang sholat umatnya, tentang sholat rakyatnya. Tuan sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Umar kemudian mengucapkan satu kata yang menggelegar, melintasi batas ruang dan waktu. Kata beliau, umat ini akan senantiasa berjaya selama mereka masih menegakkan sholat. Maka sholat adalah patokan dan sholat adalah ukuran. Sebagai penutup khutbah yang pertama ini, suatu ketika tentara kaum muslimin sampai ke Eropa. Pada saat mereka akan membuka salah satu gerbang di sisi Eropa, panglima mereka mati. Syura pun bermusyawarah untuk memilih panglima baru besok harinya, karena besok adalah hari yang sangat menentukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, 10.000 tentara kemudian dikumpulkan di lapangan terbuka, dan ulamanya kemudian memilih di 10.000 orang ini yang lebih mencintai mati dibandingkan hidup.
10.000 orang ini adalah orang-orang yang memimpikan kesyahidan, yang wiridnya hari-hari adalah Allah marzukna syahadatan fi sabilik. 10.000 orang ini adalah orang yang sanggup meninggalkan anak istrinya. 10.000 orang yang dihantar dengan doa-doa di halaman rumah mereka. Allahumma la taruddani ila ahli, jangan lagi aku dikembalikan ke rumah ini ya Rasulullah, ke keluarga ini ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian sang alim itu kemudian mengatakan, berdirilah kalian. 10.000 tentara berdiri tegak, berbaris. Yasuffuna lis-salati sufufahum lil-qital. Hari ini kita akan memilih siapa yang akan memimpin peperangan ini. Karena sebagaimana kalian ketahui, kemarin jenderal kita, panglima kita mati. Yang dari Balil sampai hari ini tidak batal sholat berjamaah di masjid, silakan tetap berdiri. 9.000 lebih orang duduk, tinggal beratus orang tetap berdiri yang menjaga sholat berjamaah dari mulai Balil sampai hari itu. Pengumuman yang kedua, yang dari Balil sampai hari ini tidak batal tahajud kalian, tetap berdiri, semua duduk kecuali satu. Maka kata Dewan Syuranya, kita sudah menemukan panglima untuk perang hari ini. Jangan remehkan sholat. Anak-anakku, para pemuda, kalau kalian sayang agama ini, jadilah pemuda yang berpantang meninggalkan masjid di saat azan berkumandang. Jadilah kalian pemuda yang meninggalkan apapun, siapapun ketika Tuhan memanggil. Ramaikan masjid kalau memang cinta kepada Al-Aqsa. Bohong cinta kita kepada Masjidil Aqsa kalau kita kepada Masjid Baitul Musyahadah saja kita tidak ada ta'alluq. Maka kalau kita mau dikirim ke Al-Aqsa, mau menjadi bagian Ardul Mansyar wal Mahsyar, mau menjadi bagian daripada pasukan yang nanti akan dipimpin oleh Imam akhir zaman, tanya kepada diri kita masing-masing, di mana kita sholat subuh tadi. Alhamdulillahilladzi akramana bi bi'tsati sayyidil wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful maulud. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arhamakumullah. Innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati musabbihati bi husni. Wa qala 'azza min qa'il. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa radallahu 'anil khulafa'il arba'ati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma ansur juyushal muslimin, Allahumma ansur juyushal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.